Assalamualaikum, saudara sebangsa setumpah darah. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu, pertandingan debut Indonesia di Piala Asia U23 sudah berlangsung dan hasilnya sudah kita ketahui bersama. Kita kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Seperti yang sudah kita duga sebelum pertandingan ini diduga oleh banyak pihak, karena Qatar ini memang sudah menancapkan reputasinya sebagai negeri kontroversi ketika mentuan rumahi sepak bola, mulai dari Argentina yang dengan voucher penalti, kemudian mereka sendiri juara Piala Asia di final dengan 3 penalti diberikan untuk pelanggaran remeh-temeh kepada Yordania. Dan kali ini Qatar semakin menegaskan posisi itu, bahwa mereka dengan uang apapun bisa dibeli, dan Indonesia kalah dengan 1 voucher penalti dan 2 voucher kartu merah yang diberikan oleh Qatar. Apa yang kita saksikan di pertandingan tadi itu benar-benar komedi. Bagaimana satu tim ya dengan bersusah payah, bagaimana sebisa mungkin untuk tidak membuat kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun akan dijadikan alasan oleh wasit ya. Kalaupun tidak ada kesalahan, pemain lawan cukup berguling-guling membuat drama dan semua orang seluruh dunia tahu itu drama, tapi tetap dihukum lawannya itu. Ini betul-betul komedi yang tidak lucu ya, komedi yang tidak lucu. Pertandingan tadi kita lihat seperti pertandingan lawakan ya. Tapi ya seperti saya katakan tadi, Qatar itu betul-betul menancapkan dominasi sebagai negara yang kalau sepak bola itu bisa dibeli di sana ya. Sepak bola itu ketika pertandingan baru dimulai, kita hadiah itu sudah diarahkan siapa yang akan menang gitu. Bagaimana ketika Piala Dunia itu mulai dari babak penyisihan itu Argentina sudah mendapat penalti sampai ke final, kemudian juara itu diberikan voucher penalti. Dan yang paling konyol ya tentu saja waktu di Piala Asia kemarin ketika tuan rumah Qatar menjadi juara, plus kemudian menjadi mendapatkan pemain terbaik, pencetak gol terbanyak. Yang pencetak gol terbanyaknya bagaimana proses golnya itu dengan 3 penalti di final melawan Yordania. Tapi itulah Qatar ya. Begitulah Qatar mencitrakan dirinya sebagai tuan rumah sepak bola. Jadi untuk ke depan ini, kapanpun Qatar ditunjuk kembali kepada tuan rumah, setidaknya para peserta turnamen itu sudah tahu untuk mengelola harapan ya seperti apa, karena kita sudah tahu itu betul-betul drama. Itu tidak ada, jangan mimpi ada suatu pertandingan yang fair ketika melibatkan tuan rumah Qatar. Oke. Nah, tapi ada satu yang membanggakan dari kekalahan ini ya. Meskipun timnas kita diperlakukan dengan sangat konyol seperti itu, sangat tidak adil. Tapi kita lihat mental, itu yang saya bangga sekali melihat para pemain kita malam ini. Mental mereka itu sama sekali tidak jatuh, diperlakukan seperti itu. Mereka itu menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu memang bangsa pejuang, sebagaimana dulu ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita, ya. Menghadapi agresi militer Belanda sangat tidak adil dengan kekuatan yang timpang, tapi kita tetap berjuang meskipun secara fisik kita kalah dan secara hasil juga mungkin kita kalah gitu, tapi kita terus berjuang. Dan itu tercermin tadi dari mana, dari apa yang ditunjukkan oleh anak-anak Garuda Muda Indonesia U23. Memang berat sekali perjuangan anak-anak muda Indonesia ini, karena bukan karena lawannya sangat istimewa, tapi karena wasit betul-betul seperti mengintip setiap peluang apapun untuk menghukum Indonesia ya. Yang kentara sekali kita lihat Ivar Jenner betul-betul seperti sudah diincar dari awal untuk dikeluarkan karena dianggap dialah motor serangan, dan memang yang paling berbahaya, pemain Indonesia yang paling berbahaya adalah Ivar Jenner ya. Di babak pertama wasit mendapatkan kesempatan untuk memberikan kartu kuning kepada Jenner dengan 1 pelanggaran ringan yang didukung oleh akting yang cukup mumpuni dari pemain Qatar dengan drama. Kemudian ketika itu masih 11 lawan 11, jelas Qatar tertekan oleh tekanan-tekanan Indonesia dan hampir mencetak gol pertama itu Rafa Struijk ya, dari 1 serangan yang terskema dengan baik. Nah, kemudian setelah itu
wasit mendapat peluang untuk memberikan penalti kepada Indonesia. Sebenarnya wasit yang di dalam lapangan sudah memberikan tendangan bebas untuk Indonesia, tetapi wasit VAR asal Thailand yang juga sebelumnya memberikan penalti untuk Indonesia ketika melawan Irak, memberikan peringatan kepada wasit melalui VAR untuk melihat tayangan ulang, dan akhirnya penalti pun diberikan. Ya, penalti diberikan dan bisa dimanfaatkan oleh Qatar. Setelah itu, Indonesia terus menyerang. Ya, Qatarnya cukup tetap kerepotan gitu. Tapi tidak ada gol yang tercipta sampai akhir babak pertama. Ya, di babak kedua Indonesia semakin intens menekan, dan disitulah terjadi insiden tadi. Ya, bermain seperti biasa, menunjukkan bahwa kita itu memang bangsa pejuang seperti nenek moyang kita ketika mempertahankan kemerdekaan. Mereka bermain secara luar biasa, dan hebatnya penonton Indonesia yang hadir di sana juga tidak kalah semangatnya, terus memberi semangat kepada tim nasional kita, ya. Sampai kemudian terus Qatar di dalam serangan Indonesia. Pada satu momen bola terkena ke kaki wasit, dan wasit kembali melihat kesempatan untuk memberikan keuntungan untuk Qatar, dan diberikanlah tendangan bebas dan dimanfaatkan oleh Qatar, gol. Dan Indonesia dengan kondisi seperti pun tidak down, ya. Kemudian dilakukan pergantian pemain, Sananta masuk, Indonesia terus menyerang, beberapa kali merepotkan Qatar. Satu kali tendangan dari Marcelino Ferdinand itu hampir membuat gol kalau tidak ada penyelamatan gemilang dari kiper Qatar. Ya, serangan terus luar biasa sampai akhirnya Ramadan Sananta di kartu merah. Tapi meskipun Ramadan Sananta sudah di kartu merah, Indonesia bermain dengan 9 orang, Qatar bermain 11 orang plus wasit. Qatar masih tetap tidak bisa mendominasi permainan. Indonesia masih menunjukkan dominasi dengan hanya 9 pemain di lapangan. Dan pemandangan lucu, ya, pemandangan lawak lain yang kita saksikan di lapangan, Indonesia yang bermain dengan 9 orang, Qatar 11 plus wasit lapangan, wasit garis, 2 wasit garis tambah wasit VAR, total 16 orang. Malah mereka yang kelelahan, mereka yang kram, ya. Indonesia masih segar semuanya, tapi mereka sudah berguling-guling di sana. 2 pencetak gol Qatar, dua-duanya terpaksa ditarik keluar karena fisik sudah habis. Bahkan kiper pun ikut kram, ya. Dan itu cukup membanggakan bagi saya. Dan dari awal saya katakan bahwa kita tidak berani sesumbar seperti apa hasilnya. Yang penting kita ingin melihat adalah bagaimana pemain di dalam lapangan itu menunjukkan usaha sebaik-baiknya. Dan itu sudah kita lihat tadi, bagaimana para pemain menunjukkan usaha tidak kenal lelah untuk terus melawan. Tapi bagaimanapun, akhirnya kita harus menerima kekalahan dari Qatar, ya. Dan mungkin Qatar ini seperti juga di Piala Asia memang sudah dipersiapkan untuk menjadi juara kembali di Piala Asia U23 ini dari negeri mereka, dan semakin mengukuhkan posisi Qatar itu sebagai tanah kontroversi untuk sepak bola, ya. Kita lihat sepertinya Qatar ini memodifikasi ajaran perangnya Sun Tzu, panglima strategis perang terkenal dari Cina. Ya, kalau Sun Tzu katanya kenali musuhmu, kenali dirimu seperti itu untuk memenangkan perang. Sebenarnya Qatar mengubahnya gitu. Kalau kamu tidak mampu memenangkan perang dengan kekuatan, gunakan uang dan mainkan wasit. Jadi kemudian akhirnya berakhir, kita harus menerima kekalahan 0-2. Tapi sebelumnya di pertandingan Australia dan Jordania itu mulai hasil seri, dan itu bagus sebetulnya untuk kita, dan ada peluang untuk kita lolos dari babak ini. Karena seperti di Piala Asia sebelumnya pun kita toh kalah juga di pertandingan pertama untuk kemudian menang lawan Vietnam, dan meskipun kalah lawan Jepang, kita tetap lolos akhirnya. Mudah-mudahan skenario yang sama kembali berulang. Kita akan bisa memenangkan 2 pertandingan sisa nanti. Ya, 2 pertandingan sisa, semoga. Karena tadi kita lihat juga Australia dan Jordania tidak begitu istimewa mainnya, seperti Qatar juga. Cuman yang kita harapkan nanti ketika berhadapan dengan Australia dan Jordania, wasit tidak
terlalu kentara seperti sekarang ini memihaknya. Ya bagaimana tidak terlalu kentara, kita lihat tadi. Qatar sedikit tersentuh, kita kena kartu, kita kena pelanggaran. Sementara Witan ditebas seperti itu, yang sebelumnya akan diberikan kartu merah, dikeluarkan kartu kuning. Tidak ada intervensi VAR, tidak ada apa-apa. Dan beberapa kali juga ketika Marcelino didorong ketika dengan peluang yang begitu besar untuk mencetak gol, didorong, juga tidak ada pelanggaran, tidak ada VAR di sana, tidak ada pengecekan ulang, ya tidak ada pengecekan ulang apakah itu keputusan yang benar, bahkan wasit tidak merasa perlu untuk bertanya kepada penjaga garis, seperti itu. Jadi memang Indonesia kalah secara hasil, tetapi seperti penonton di lapangan dan kita pun yang menonton di TV itu tidak kecewa dengan pemain kita. Kita kecewa terhadap hasilnya tentu saja, kecewa terhadap wasit, kecewa terhadap tuan rumah, tapi tidak kepada para pemain kita yang bermain tadi. Nah, tapi yang bergembira untuk malam ini bukan hanya Qatar, ya, dan juga bukan hanya para penyinyir Sintayong dan kawan-kawan di dalam negeri, tapi juga yang paling gembira itu adalah tetangga kita yang ngaku-ngaku serumpun itu, ya. Jadi begitu pertandingan tadi selesai, beritanya langsung keluar di media Malaysia makan bola, dan setelah itu begitu ditampilkan, wah, ini seperti anugerah luar biasa bagi makhluk-makhluk pecundang di seberang Selat Malaka ini. Kita lihat seperti inilah komentar mereka, ya. Jadi berbahagia sekali mereka melihat kekalahan Indonesia ini, ya. Dikatakan memang kita ini seperti sepak bola kungfu, kalau kalah diam-diam aja, yang seperti ini yang masuk semifinal gitu, yang katanya masuk semifinal. Pokoknya mereka itu bahagia sekali mentertawakan kekalahan kita dari Qatar. Tapi ya seperti itu, ya tidak apa-apa, ya memang seperti itulah Malaysia, ya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang mereka lakukan. Nanti kita tunggu aja pertandingan mereka nanti melawan Uzbekistan. Kalau dari komentar-komentar mereka ini tentu saja tim mereka itu jauh lebih baik daripada tim kita, ya. Dan kalau kita menargetkan semifinal, kemungkinan Malaysia ini menargetkan juara. Nanti mereka akan bertemu Qatar. Ya Vietnam akan dengan mudah itu mereka libas sama sekali, karena dalam ketika kita mengalahkan Vietnam 2 kali itu mereka sangat sepelekan, menang aja cuma sama tim Asia Tenggara gitu, ya. Jadi seolah-olah Vietnam itu adalah kue bolu yang empuk yang nanti akan mereka makan. Jadi kita tunggu saja pertandingan Malaysia, tidak usah dulu kita balas komentar-komentar mereka yang merendahkan kita saat ini, karena seperti itulah Malaysia, ya. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Dan itu berbeda sekali dengan komentar dari negara lain gitu, ya, selain Vietnam tentunya. Ya contohnya dari Jordania. Jordania itu sangat memahami keadaan kita gitu, sangat memahami keadaan kita. Dan ini ketika AFC menampilkan video ke Qatar yang mencetak gol ke gawang Indonesia itu, ada langsung masuk satu komentar dari Jordania, ya, yang berbahasa Arab seperti ini. Kita lihat dan mereka menunjukkan simpati kepada kita karena paham seperti apa rasanya dikerjai oleh Qatar sebagai tuan rumah. Komentar ini datang dari pengguna Instagram bernama Al-Qahtani 17. Dia tulis dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui artinya, mari kita lihat terjemahannya. Kukira kamu hanya bayar wasit final AFC lawan timku, ternyata kamu melakukan setiap pertandingan. Lol. VK Jordan gitu. Nah, kemudian ini dari Jose Guario, mungkin bukan orang Indonesia juga, dia tulis, they don't hide it anymore, gitu. Nah, ini kemudian ada satu bahasa Arab lagi, FWZ Kaptrak, mungkin ini orang Indonesia. Ini ada tulis Musa Berlin, I feel you Jordan, katanya, sambil ketawa. Ya, jadi seperti itu dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.